Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madianti Melani, NIM saya 1810611101. Saya dari Hukum Humanitar kelas D. Di sini saya mengambil kasus konflik Israel-Palestina dalam perspektif hukum humanitar internasional. Rumusan masalah bagaimana pelanggaran terhadap hukum humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel, serta penyelesaiannya menurut hukum humanitar internasional. Analisis konflik bersenjata internasional sering terjadi apabila upaya diplomasi antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Sengketa atau konflik bersenjata yang dinamakan perang telah diatur tata caranya sesuai dengan hukum perang yang sekarang ini disebut hukum humanitar internasional. Dalam hal ini, hukum humanitar internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Hukum humanitar meliputi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta dua protokol tambahannya yaitu Protokol Tambahan 1 dan Protokol Tambahan 2. Dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 memberikan tentang definisi mengenai konflik atau sengketa bersenjata internasional yang dapat diartikan sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik yang sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, di mana Israel dalam melakukan serangan yang dikenal dengan Operasi Kaslit ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam instrumen hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Salah satu prinsip yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional adalah prinsip pembedaan. Israel juga melanggar prinsip pembedaan di mana dalam serangannya ini tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan perang yang dalam hal ini adalah para militer Hamas, serta tidak membedakan antara objek-objek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan objek-objek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Israel telah menghancurkan objek-objek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah, bahkan tempat ibadah. Dalam instrumen hukum humaniter internasional, prinsip pembedaan diatur dalam pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang berada dalam sengketa harus membedakan penduduk sipil dan kombatan, dan kembali ditegaskan dalam pasal 51 ayat 2 protokol ini bahwa penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Berikut ini adalah beberapa pelanggaran yang dilakukan militer Israel selama konflik bersenjata berlangsung yang dikategorikan dengan jenis prinsip hukum humaniter yang dilanggar. Yang pertama, prinsip kebutuhan militer. Dalam pasal 57 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 dijelaskan bahwa objek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah objek militer dan kombatan. Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap objek sipil termasuk infrastruktur dan objek vital lainnya harus dihindari. Akan tetapi pada kenyataannya Israel turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya. Terputusnya jaringan listrik dan rusaknya rumah sakit di Palestina mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil di sana, khususnya anak-anak yang menjadi korban akibat serangan. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Israel melakukan penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional yang ingin menunjukkan rasa simpati kepada masyarakat Palestina yang sedang dalam penderitaan akibat konflik bersenjata yang terjadi di wilayahnya. Kejadian tersebut tentu melanggar prinsip kemanusiaan sekaligus melanggar hak asasi manusia karena dengan menghambat bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, prinsip proporsionalitas. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah keseimbangan antara yang diterima dan diberikan dalam konflik bersenjata, di mana dalam konflik antara Palestina dan Israel ini terlihat kesenjangan atau ketidakseimbangan, serangan pembalasan yang dilakukan militer Israel terhadap jalur Gaza sebagai balasan dari serangan rudal dari roket yang dilakukan Hamas ke wilayah Israel.
Pasukan Israel memborbardir wilayah-wilayah sipil yang dijadikan tempat persembunyian oleh Hamas dengan menjatuhkan bom dari udara selama berhari-hari. Tentunya dampak dan korban jiwa yang ditimbulkan berbeda dengan apa yang ditimbulkan dari serangan roket Hamas di wilayah Israel. Yang keempat, permasalahan HAM. Jaminan hak asasi manusia dalam perang tertuang dalam hukum humanitar internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata. Namun dalam kasus ini mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar lebih dari 1.900 orang, termasuk 560 anak terluka. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam setiap ketentuan instrumen hukum, baik dalam bidang HAM maupun hukum humaniter. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, International Criminal Court, sebagai pengadilan tetap yang sudah berlaku efektif sejak tahun 2002, namun kewenangan ICC hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Untuk menyeret para pimpinan Israel ke sidang pengadilan, Dewan Keamanan PBB menempuh mekanisme pelimpahan kewenangan kepada ICC dengan dasar bahwa terjadi beberapa kejahatan yang tercantum dalam Statuta Pelimpahan Wewenang Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat dan dapat dipaksakan atas seluruh negara, dan pelaksanaan yurisdiksi mahkamah menjadi bagian dari wewenang tersebut. Permasalahan dalam mengadili pihak yang terlibat dalam kejahatan perang pada konflik Palestina-Israel ini menjadi kendala yang serius dalam menegakkan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia di dunia internasional. Sehingga saat ini belum ada tindakan nyata dalam pengadilan internasional untuk mengadili penjahat perang tersebut. Harapan dan tanggung jawab besar pada negara-negara yang bergabung dalam Dewan Keamanan PBB dapat mengambil sebuah langkah efektif dan signifikan untuk mempengaruhi kebijakan politik internasional Amerika, untuk memberikan pelajaran berharga kepada masa depan tentang nilai dan martabat kemanusiaan yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia dan mewujudkan perdamaian dunia. Kesimpulan, hukum humaniter internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Pengertian tentang kejahatan perang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 mendefinisikan mengenai konflik atau sengketa bersenjata internasional yang diartikan sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Pelanggaran hukum humaniter oleh pihak Israel di sini yaitu pada prinsip kebutuhan militer, prinsip pembedaan proporsionalitas, serta prinsip kemanusiaan dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Di pihak Palestina dalam hal ini Hamas sendiri telah melanggar protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa yang mana menggunakan wilayah perumahan penduduk sipil dan menggunakan bangunan sipil di jalur Gaza untuk operasi militer medan perang serta tempat persembunyian mereka. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk dalam satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002, namun kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedangkan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Sarannya, upaya untuk mendukung implementasi atau penerapan hukum humanitar internasional perlu ditingkatkan untuk dapat mencegah semaksimal mungkin pelanggaran terhadap hukum humaniter ini. Perlu pengetahuan mengenai hukum humaniter itu sendiri, bagaimana hukum humaniter itu diterapkan dan dalam konflik bersenjata internasional maupun nasional, kesadaran dari negara-negara yang terlibat konflik akan keberadaan hukum humaniter, menghormati serta mengakui hukum humaniter internasional, menerapkan hukum humaniter dalam suatu konflik dengan memperhatikan prinsip hukum humaniter, nilai-nilai kemanusiaan,
yang perlu dijunjung tinggi nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, begitu banyaknya pelanggaran dalam hukum humaniter yang terjadi dalam konflik Palestina dan Israel, maka perlu adanya pihak ataupun suatu pengadilan internasional yang benar-benar mampu untuk menegakkan hukum humaniter internasional secara adil dan tegas sehingga akibat konflik bersenjata yang tidak diinginkan dapat dicegah dan tidak akan terulang lagi pada masa yang akan datang dan memberikan pelajaran berharga akan pentingnya nilai dan hakikat hak asasi manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.